Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas sejarah tentang Sabda Palon, penasehat Raja Brawijaya kelima. Sabda Palon adalah pandita dan penasehat Brawijaya kelima, penguasa kota terakhir yang beragama Hindu dari Kerajaan Majapahit di Jawa. Bagian mitologi Jawa, keberadaan Sabda Palon dipercaya membawa reksa kekuasaan di Jawa Nusantara. Sabda Palon diyakini merupakan penyelamat derivatif Hayang Ismaya atau Semar, yang memiliki kewajiban menjadi pamungan semua penguasa manusia di Jawa Nusantara. Sabda Palon atau Semar atau Ismaya diberi beberapa gelar, yaitu Batara Semar, Batara Ismaya, Batara Iswara, Batara Samara, Sang Hayang Jagatwungku, Sang Hayang Jatiwasesa, Sang Hayang Suryakanta. Sedangkan dalam filosofi Jawa, Semar disebut juga Badra, yang kira-kira bila diterjemahkan berarti mengembani sifat, membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sabda Palon diyakini sebagai penjelmaan Ismaya. Mitologi ini sebenarnya memiliki makna bahwa para penguasa yang diasuh, diomong Sabda Palon itu merupakan penguasa yang memiliki kedaulatan spiritual, yaitu penguasa yang agung binatara, penguasa yang dipatuhi oleh seluruh rakyatnya dan disegani oleh penguasa-penguasa negara lain. Cerita yang banyak diyakini oleh para ahli kebatinan, tugas Sabda Palon terakhir adalah momong Prabu Brawijaya di Majapahit. Sabda Palon memilih berpisah dengan momongannya karena Prabu Brawijaya pindah agama dari agama Siwa Buddha menjadi Islam yang datang dari Arab. Dengan begitu, Prabu Brawijaya dianggap telah kehilangan kedaulatan spiritualnya. Sabda Palon memilih mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pamong raja. Kemudian bertapa tidur di pusat kawah Gunung Merapi selama 500 tahun. Selama Sabda Palon bertapa itu, tanah Jawa tidak akan memiliki kedaulatan lagi, serta tidak dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Terbukti bahwa sejak zaman Demak hingga Mataram Islam, para sultannya perlu memohon legitimasi kekuasaannya kepada ulama Mekah. Sedangkan para sultan dari wilayah Sumatera dan Banten, serta banyak lagi dari Indonesia Timur, memohon legitimasi dari Daulat Otomi Turki. Kesultanan Aceh sebelum perang melawan Belanda sebenarnya adalah salah satu wilayah Kesultanan Turki itu. Setelah itu Jawa dan Nusantara dijajah Belanda, Inggris dan Jepang. Itu berarti Jawa dan Nusantara tidak lagi memiliki kedaulatan spiritual. Meskipun dapat dikaji seperti itu, tetapi sebaiknya cerita mitologi Jawa tentang Sabda Palon itu jangan diartikan sebagai penolakan Jawa terhadap Islam. Karena tidak ada ceritanya peradaban dan kebudayaan Jawa itu menolak masuknya paham agama macam apapun. Malah Jawa biasanya dapat mendukung sehingga agama-agama yang masuk itu mencapai keemasannya di tanah Jawa. Tuntunan Jawa tentang penyebaran pribadi kepada Yang Maha Kuasa dibebaskan, terserah kepada pilihan masing-masing.
Mau menyembah dengan cara agama apa saja tidak akan pernah disalahkan. Pokoknya paham dasar yang harus dilaksanakan setiap manusia ketika hidup bermasyarakat, bergaul dengan sesama makhluk Tuhan yang Maha Agung, jenis apapun. Kewajiban setiap orang diharuskan ikut memperindah keindahan jagat dengan cara memelihara dan melestarikan kelestarian antara sesama makhluk dan menjauhkan diri dari perselisihan. Sekali lagi, melu memayu hayuning bawana. Cerita Sabda Palon itu apabila benar-benar dialami sungguh-sungguh, malah jelas menggambarkan kesalahan Prabu Brawijaya dalam mengelola kedaulatan yang digenggamnya. Sebab Prabu Brawijaya yang kaya raya dan berkedudukan sebagai maharaja lupa melaksanakan amanah kedaulatan dengan benar. Ceritanya, Prabu Brawijaya terakhir memiliki selir yang banyak sekali, maka anaknya juga sangat banyak. Semua anak-anak itu lalu diberi kedudukan mengurus pemerintahan negara Majapahit. Oleh sebab itu, Raja Majapahit lalu hilang kewibawaannya. Negara besar itu menjadi ringkih. Akhirnya ketika para bupati pesisir membantu Demak berperang dengan Majapahit, rakyat Majapahit tidak mau membela atau tidak ikut mempertahankannya. Sabda Palon sebenarnya merupakan simbol atau personifikasi kesetiaan rakyat kepada raja, kepada pemimpin negaranya, atau kepada pemerintahan. Sabda Palon memilih pisah dari Prabu Brawijaya. Berarti rakyat sudah kehilangan kesetiaannya kepada Raja Majapahit itu. Istilahnya terjadi pembangkangan publik terhadap kepemimpinan Brawijaya. Tidak mau membela kerajaan ketika berperang melawan Demak dan bupati-bupati pesisir. Cerita itu disampaikan dengan pernyataan bahwa Sabda Palon akan bertapa tidur selama 15 tahun. Cerita itu juga memuat pengertian bahwa 15 tahun setelah runtuhnya Majapahit, rakyat Jawa akan tumbuh kembali kesadarannya sebagai bangsa terjajah dan akan memiliki kesetiaan kembali kepada pemimpin bangsanya. Muncullah rasa kebangsaan dan kesetiaan terhadap tanah air itu. Digambarkan tidak dapat dibendung seperti meletusnya Gunung Merapi. Namun disebutkan dalam Serta Dhamma Gandul, suatu tembang macapat kesultanan Jawa Baru berbahasa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabda Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Ia lalu bersumpah akan kembali setelah 15 tahun dan bencana melanda untuk mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Hindu dalam Dharma Gandul. Agama orang Jawa disebut agama Buddha. Serat Dharma Gandul juga berkisah tentang tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabda Palon. Tokoh Sabda Palon dihormati di kalangan revilasi Hindu di Jawa, serta di kalangan aliran tertentu, penghayatan kejawen. Patung untuk menghormatinya dapat dijumpai di Candi Ceto, Jawa Tengah. Sabda Palon seringkali dikaitkan dengan satu tokoh lain, Nayang Genggong, sesama penasehat Brawijaya kelima. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Sabda Palon Nyonyo Genggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya kelima, memerintah pada tahun 1453 sampai 1478. Tidak hanya dapat ditemui di dalam serat Dharma Gandul saja, namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo juga telah disebut-sebut, yaitu bait ke-164 dan 173,
yang menggambarkan tentang sosok putra Batara Indra. Sebagai berikut: menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan. Seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur didampingi Sabda Palon dan Nyonya Genggong. Menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembat rakyat, bersenjatakan Trisula Weda. Para pendeta juga pada memuji. Itulah asuhannya Sabda Palon, yang sudah menanggung malu tetapi masyhur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala benduh telah usai. Berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tantanan jagat raya. Semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Sabda Palon berkata sedih, hamba ini Ratu Dang Hayang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur Paduka dahulu, Sang Wiku Manumansa, Sakutrem dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang. Hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Ungkapan di atas menyatakan bahwa Sabda Palon telah ada di bumi Nusantara ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi. Jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478. Saat ini di tahun 2007 berarti usia Sabda Palon telah mencapai 2532 tahun. Setidaknya perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita, walaupun angka-angka yang menunjukkan masa di dalam wasiat leluhur sangat toleransif sifatnya. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah Moncolo Putro, Moncolo Putri. Artinya dapat berwujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap memicikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandito. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kaweruh Jawa dikenal adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Dari apa yang telah disinggung di atas, kita sedikit memahami bahwa Sabda Palon sebagai pembimbing spiritual Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabda Palon dalam ungkapannya dikatakan, apakah Paduka lupa terhadap nama saya Sabda Palon? Sabda artinya kata-kata, Palon artinya pengancing kandang, Naya artinya pandangan, Genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Seperti halnya Semar telah banyak dikenal sebagai pamongan sejati, yang selalu mengingatkan bila mana yang diemongnya salah jalan, salah berpikir atau salah dalam perbuatan. Terlibat apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Semar selalu memberikan piulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini, sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi Semar merupakan pamong yang tutwuri handayani,
menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati. Juga waksi kita ngerti sakdurunge winara. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada tuannya. Semar atau Kaki Semar sendiri memiliki 110 nama. Di antaranya adalah Ki Sabdapalon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bodronoyo, dan lain-lain. Di dalam serat Dharma Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabdapalon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdapalon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya berikut ungkapan-ungkapan itu. Paduka perlu paham, jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan Paduka akan celaka. Orang Jawa yang memahami Kaweruh Jawa, tinggal Jawa, kehilangan jati diri Jawanya. Jawinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain. Suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa yang mengerti. Sang Prabu diminta memahami suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua berpegang pada Kaweruh Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabdapalon. Orang Jawa yang telah kehilangan Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar salahnya. Dari dua ungkapan di atas, Sabdapalon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami Kaweruh Jawa yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Juga dikatakan bahwa ada saat nanti datang orang Jawa asuhan Sabdapalon yang pakai nama sesepuh atau tua, bisa jadi embah, aki ataupun eyang, yang memegang teguh Kaweruh Jawa akan mengajarkan dan memaparkan kebenarannya dalam kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu dan akibat-akibatnya dalam waktu berjalan. Hal ini menyairkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdapalon tersebut yang merupakan sabda prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual, ibarat Arjuna dan Semar, atau juga Prabu Parikesit dan Begawan Abiyasa. Lebih lanjut diceritakan, Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabdapalon dan Nayagenggo. Namun orang dua itu kemudian raib. Sang Prabu heran dan bingung. Kemudian berkata kepada Sunan Kalijogo, "Gantilah nama Blambangan menjadi Banyuwangi. Jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabdapalon di tanah Jawa membawa asuhannya." Dari kalimat ini jelas menandakan bahwa Sabdapalon dan Prabu Brawijaya berpisah di tempat yang sekarang bernama Banyuwangi. Tanah seberang yang dimaksud tidak lain itu bukanlah adalah Pulau Bali. Untuk mengetahui lebih lanjut, guna menguak misteri ini, ada baiknya kita kaji sedikit tentang ramalan Sabdapalon berikut ini. Ingatlah kepada kisah lama yang ditulis di dalam buku Babat tentang negara Majapahit. Waktu itu Sang Prabu Brawijaya mengadakan pertempuran dengan Sunan Kalijogo, didampingi oleh punakawannya yang bernama Sabdapalon Nayagenggo. Prabu Brawijaya berkata lemah lembut kepada punakawannya, "Sabdapalon, sekarang saya sudah menjadi Islam. Bagaimanakah kamu? Lebih baik ikut Islam sekali, sebuah agama suci dan baik." Sabdapalon menjawab, "Hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar dan hayang setanah Jawa.
Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digaris kita harus berpisah. Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat. Kelak setelah 500 tahun, saya akan mengganti agama Buddha lagi. Maksudnya Kawruh Budi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan menjadi makanan jin setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini. Bila kelak gunung Merapi meletus dan memutahkan lehernya. Lahar tersebut mengalir ke barat daya. Baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang. Sudah mulai menyebarkan agama Buddha. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir Hayang Widi bahwa segalanya harus bergantian. Tidak dapat bila diubah lagi. Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun Lawang Sabta Ngesti Aji. Umpama seseorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar. Dalamnya menghanyutkan manusia, sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkirkan lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak menyukupi. Para priayi banyak yang susah hatinya. Saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani pun demikian juga. Penghasilnya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya. Banyak hama menyerang. Kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat. Sebab orang-orang berebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis banyak maling, tapi siang hari banyak begal. Manusia bingung dengan sendirinya. Sebab rebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara, sebab tidak tahun menahan keroncongan perut. Hal tersebut berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa. Bagaikan pagi sakit, sorenya telah meninggal dunia. Bahaya penyakit luar biasa, di sana-sini banyak orang mati. Hujan tidak tepat waktunya. Angin besar menerjang sehingga pohon-pohon roboh semuanya. Sungai meluap banjir, sehingga bila dilihat persis lautan pasang. Seperti lautan meluap airnya naik ke daratan. Merusaknya kanan kiri, kayu-kayu banyak yang hanyut. Yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut. Batu-batu bersara pun terhanyut dengan gemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menaklukkan. Lahar meluap ke kanan serta ke kiri, sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal, sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi 7 hari sekali, sehingga membuat susahnya manusia. Muncullah berkasan yang menyeret manusia ke dalam tanah. Manusia-manusia mengadu di sana-sini. Banyak yang sakit, penyakit pun rupa-rupa. Banyak yang tidak dapat sembuh, kebanyakan mereka meninggal dunia. Demikianlah kata-kata Sabda Palon yang segera menghilang sebentar, tidak tampak lagi dirinya. Kembali ke alamnya, Prabu Brawijaya tertegun sejenak. Sama sekali tidak dapat berbicara. Hatinya kecewa sekali dan merasa salah. Namun bagaimana lagi? Segala itu sudah menjadi kodrat yang tidak mungkin diubahnya lagi. Dari bait-bait di atas dapatlah kita memahami bahwa Sabda Palon
menyatakan perpisahan dengan Prabu Brawijaya, kembali ke asal mulanya. Perlu kita ketahui bahwa Semar adalah wujud manusia, biasa titisan dewa Sang Hyang Ismoyo. Jadi ketika itu Sabda Palon berencana untuk kembali ke asal mulanya, adalah alam khayangan, kembali sebagai wujud dewa Sang Hyang Ismoyo. Lamanya pergi selama 500 tahun, dan kemudian Sabda Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa dengan tanda-tanda tertentu. Diungkapnya tanda utama itu adalah muntahnya lahar gunung Merapi ke arah barat daya, baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabda Palon telah datang. Dalam dunia pewayangan, keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ngejawantah. Mari kita renungkan sesaat tentang kejadian muntahnya lahar Gunung Merapi tahun lalu, di mana untuk pertama kalinya ditetapkan tingkat statusnya menjadi yang tertinggi, awas Merapi. Saat kejadian malam itu lahar Merapi keluar bergerak ke arah barat daya. Pada hari itu tanggal 13 Mei 2006 adalah malam bulan purnama bertepatan dengan Hari Raya Waisak dan Hari Raya Kuningan. Secara hakikat nama Sabda Palon Nonoyo Genggong adalah simbol duta satuan yang menyatu, yaitu Hindu-Buddha. Di dalam Islam 21 tahun dilambangkan dengan 2 kalimat syahadat. Apabila angka tanggal bulan dan tahun dijumlahkan, maka 17. Angka 17 kita kenal merupakan angka keramat. 17 merupakan jumlah rakaat sholat 5 waktu di dalam syariat Islam. 17 juga merupakan lambang hakikat dari bumi Sapapitu dan langit Sapapitu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan angka 8 merupakan lambang 8 penjuru mata angin. Di balik hal ini dilambangkan dengan apa kita kenal dengan satu khayangan jagat. Artinya dalam kejadian ini 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo untuk turun ke bumi. Di dalam Kawruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa, dan Gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana turunnya dewa ke bumi. Siapa sejatinya Sabda Palon Nyonya Genggong? Setelah kita membaca dan memahami secara keseluruhan wasiat-wasiat leluhur Nusantara, maka telah sampai saatnya kita mengulas sesuai dengan pemahaman kita tentang siapa sejatinya Sabda Palon Nyonya Genggong itu. Sabda Palon adalah seorang punakawan Prabu Brawijaya, penasehat spiritual dan pandito sakti kerajaan Majapahit. Dari penelusuran secara spiritual, Sabda Palon itu sejatinya adalah beliau Dang Hyang Nirata atau Empu Dwi Jendra atau Pedana Sakti Wawurawu atau Tuan Semeru yang akhirnya moksa di Pura Ulawatu. Dari referensi yang saya dapat, Dang Hyang Nirata adalah anak dari Dang Hyang Asmaranata dan cucu dari Empu Tantular atau Dang Hyang Angsokamata. Dang Hyang Nirata adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Shiva. Beliau juga memberi nama Empu Dwinjra dan dijuluki Pandawa Sakti Wawurawu. Beliau juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Dalam Dwi Jendra Tatwa dikisahkan sebagai berikut. Pada masa kerajaan Majapahit di Jawa Timur, tersebutlah seorang bagawan yang bernama Danghaya Dewi Jendra. Beliau dihormati atas pengabdian yang sangat tinggi terhadap raja dan rakyat melalui ajaran-ajaran spiritual, meningkatkan kemakmuran dan menanggulangi masalah-masalah kehidupan. Beliau dikenal dalam menyebarkan ajaran agama Hindu dengan nama Dharma Yatra. Di Lombok beliau disebut Tuan Semeru
atau guru dari Semeru, nama sebuah gunung di Jawa Timur. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, beliau melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Hindu di tanah Jawa. Maksud hati hendak melarai pihak-pihak yang bertikai, akan tetapi tidak mampu melawan kehendak Sang Pencipta. Ditandai dengan berbagai macam alam yang ditengari turut ambil kontribusi dalam runtuhnya kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah bencana alam Pagunungan Anyar. Akhirnya beliau mendapat petunjuk untuk hijrah ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dang Hayang Nirata hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan dan kemudian ke Belambangan. Beliau pertama kali tiba di Pulau Bali dari Belambangan sekitar tahun Caka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Dalem Waturenggong. Beliau mendapat wahyu di Puncak Jambrana bahwa di Bali perlu dikembangkan paham Tripurasa, yakni pemujaan Hayang Widi dan meniftastikannya sebagai Siwa, Sadasiwa dan Pramasiwa. Dang Hayang Nirata dijuluki pula Pedana Sakti Wawurawu karena beliau mempunyai kemampuan supranatural yang membuat Dalem Waturenggong sangat kekagum, sehingga beliau diangkat menjadi Bagawanta, pendeta kerajaan. Ketika itu Bali Dwipa mencapai zaman keemasan karena semua bidang kehidupan rakyat ditata dengan baik. Hak dan kewajiban para bangsawan diatur, hukum dan peradilan adat atau agama ditegakkan. Prastasi-prastasi yang memuat silsilah leluhur tiap-tiap soro atau klan disusun. Awik-awik desa adat perkeramaan dibuat. Organisasi subak ditumbang kembangkan dan kegiatan keagamaan ditingkatkan. Selain itu, beliau juga mendorong penciptaan karya-karya sastra yang bermutu tinggi dalam bentuk tulisan lontar, kidung atau kakawin. Pura-pura memuja beliau di tempat mana beliau pernah bermukim membimbing umat adalah Purancak, Rambut Siwa, Pakendung, Uluwatu, Bukit Gong, Bukit Payung, Sakenan, Air Jeruk, Tugu Tengkulak, Goa Lawah, Ponjok Batu, Suranadi, Pangajengan, Mas Ceti, Peti Tanget, Amertasari, Melanting, Pulaki, Puk Cabe, Dalam Gadamayu, Pucak Tedung, dan lain-lain. Akhirnya Dang Hayang Nirata menghilang gaib di Puru Ulawatu. Moksa yaitu bersatunya Atman dengan Brahmana atau Sang Hayang Widiwasa, meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad. 10 pesan dari beliau Dang Hayang Nirata sebagai berikut. Tui ada ucaping haji, utama ngawongun telaga, satu sreka saliunang kasor ento utamanya. Ring sangangun yadanya pisan, kasor bui yadena satu ban subtra satunggal, bait 5. Yaitu ada sebenarnya ucapan ilmu pengetahuan, utama orang yang membangun telaga. Banyaknya 100, kalah keutamaannya itu oleh orang yang melakukan korban suci sekali. Korban suci yang 100 ini kalah oleh anak baik seorang. Bapa mituduhi cening, tingkahe menanding piang, eda bani ring kawiton. Sang sapun kaucap garawa, telune madang garawa, guru reka, guru perahu, guru tapak tuwi timpalanya. Ayahanda pemberitahuanmu anakku, tata cara menjadi anak
Jangan durhaka pada leluhur, orang yang disebut guru. 3 banyaknya yang disebut guru: Guru Reka, Guru Prabu, dan Guru Tapak yang mengajar itu. Mela pelapaning mamunyi, ring idadane samian, wangsane tong keletehe, tong ada ngupet manema, mela alepe majalan, batise tuarah katanjung, bacin tuara bakat ingsa. Bait 8. Lebih baik hati-hati dalam perbicaraan kepada semua orang. Tak akan ternoda keturunannya, tak ada yang akan mencaci maki. Lebih baik hati-hati dalam berjalan, sebab kaki tak akan tersandung dan tidak akan menginjak kotoran. Uli jani jua karedini, ajak dadua nanggawenang, patut tingkahe buatang, tingkahe mangelah mata. Gunanya angon malihat, memendasi ane patut dan jua ula malihat. Bait ke-10. Mulai sekarang lakukanlah berdua. Patut utamakan tingkah laku yang benar, seperti menggunakan mata, gunanya untuk melihat, memperhatikan tingkah laku yang benar, jangan hanya sekedar melihat. Tingkahe mengeleh kuping, tuan angon maning habang ning hane raos maleh, resepang pejeng di mana dapati dinge-dingehang, karenanya mengeleh jungu, angon ngadak tuah gunanya. Bait ke-11. Kegunaan punya telinga sebenarnya untuk mendengar kata-kata yang benar. Camkan dan simpan dalam hati. Jangan semua hal didengarkan. Nanging dapati adeking mangulah man mandiman, petutang juga Arya sayang, apang bisa jua ningkang. Guna bibi tua mengucap de ngucapati keju, nepatu jua ucapa. Bait ke-12. Jangan segalanya dicium, sok baru dapat mencium. Baik-baiklah caranya merasakan, agar bisa melaksanakannya. Kegunaan mulut untuk berbicara. Jangan berbicara sembarangan. Hal yang benar hendaknya diucapkan. Ngelah 5 daja godip, apikin juang nyemakang, apang patute bakatang. Waidin batise tindakang, yataning tuang nyalanang eda jua mangaluh laku. Katanjung bena nahana. Memiliki tangan jangan usil, hati-hati menggunakan, agar selalu mendapat kebenaran. Begitu pula dalam melangkah kaki, hati-hatilah melangkahnya. Bila kesandung, pasti kita yang menahan menderitanya. Awake patut gawening, apang manggih kerawayawan, damerem ngereting awak, waluya mate tandura tingkahe keradini awak, yen anteng tuwi manandur, jo pare tuara mumpung. Kebenaran hendaknya diperbuat agar menemukan keselamatan. Jangan henti-hentinya berbuat baik, ibaratnya bagai bercocok tanam. Tata cara dalam bertingkah laku, kalau rajin menanam tak mungkin tidak akan berhasil. Tingkahne meleh pilihan, buka anake ka pasar, maidip mata tumbasan masih yanu mamilihi, tuari nyak meli ne rusak, tuane melah tumbas ipun, paturing mamuatang tingkah. Pilihlah perbuatan yang baik seperti orang yang pasar, bermaksud hendak berbelanja, juga masih memilih tidak mau membeli yang rusak. Pasti yang baik dibelinya. Sama halnya dengan memilih tingkah laku. Tingkahne meleh pilihan, damang goang tingkah rusak, saluruwe kaucap rusak, wantah nistaya ajinya, buine tongkang koang anak, kija abal tuara laku, keto cening sujatinya. Bait 16. Pilihlah tingkah laku yang baik, jangan mau memakai tingkah laku yang jahat, betul-betul hina nilainya, ditambah lagi tiada disukai masyarakat.
kemampuan dibawa tak akan laku. Begitulah sebenarnya anakku. Akhirnya dengan penelusuran secara spiritual dapat disimpulkan. Jadi yang dikatakan putra Betara Indra oleh Joyoboyo, budak Angon oleh Prabu Siliwangi, dan Satrio Pinandito Sinsinawayu oleh Ronggo Warasito itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sabda Palon, yang sejatinya adalah Dangdang Hayang Nirata, Empu Dwi Jendra atau Pedana Sakit Wawurawu, Tuan Semeru. Rahayu, Rahayu, Rahayu.